masyarakat 60-70% itu ya, daripada kita pindah lebih baik kita mati di membangun adat itu. Hanya 6 bulan. Ukuran Baruga ini, badan Baruga ini kurang lebih 18 kali 20 meter ini. Kalau halamannya itu 30-30. Begitu masyarakat antusias ke gotong royongan apa semua, kemudian Sulawesi Tenggara belum terbentuk, maka sebelum musda kedua, munas kedua harus DPP Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk karena simbol di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa yang berada di Kota Bau-Bau, khususnya di wilayah Cape Town serta wilayah Sulawesi Tenggara. Sore ini saya berada di Baruga Karya Baru, Kecamatan Sorowolyo, Kota Bau-Bau. Di hadapan saya ditemani oleh Bapak Larusu, Ketua Kerukunan Keluarga Laporo, serta 2 sahabat beliau, 3 tokoh pemuda yang ada di Karya Baru ini akan menemani kita di sore ini berbincang-bincang tentang kerukunan keluarga Laporo, serta seperti apa itu himpunan keluarga Laporo itu dibentuk. Karena keluarga Laporo ini adalah salah satu keluarga besar yang hampir di seluruh Indonesia ya. Mereka berada sebagai pedagang, pengusaha, bahkan sudah ada yang duduk di legislatif. Sebuah keluarga yang cukup baguslah di Kota Bau-Bau, karena mereka masih mempertahankan adat dan budaya-budayanya hingga saat ini. Beberapa waktu lalu, Pak Larusu ini dipilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara untuk memimpin kerukunan keluarga Laporo. Selamat sore Pak Larusu. Selamat sore. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Tergambar sebuah senyuman-senyuman yang luar biasa. Bisa menghibur kita sore ini. Pak Larusu, apa yang memotivasi warganya Bapak ini sehingga Bapak terpilih menjadi ketua kerukunan ini pada saat pemilihan? Ada pemilihan juga kemarin ya? Ya, ada pemilihan secara aklamasi seluruh tokoh 17 desa, kemudian 3 kelurahan Kota Bau-Bau. Jadi setelah dia merenung semua tokoh, jadi pada saat itu sepakat 99% sudah kita percayakan Pak Larusu untuk ketua DPP Sulawesi Tenggara. Luar biasa, jadi masyarakat dan tokoh itu sebelum memilih merenung dulu ya. Saya tidak tahu apa yang dia renungkan itu. Luar biasa Bapak ini. Merenung dulu baru memilih ya. Akhirnya 99% aklamasi. Ya, aklamasi. Ya. Dia punya apa? 19 desa? 17 desa di desa. Buton Selatan, Kabupaten Buton, kemudian 3 kelurahan. Kota Bau-Bau Gonda, Karya Baru dengan Kelurahan Bugi. Ya. Saya lihat setiap tahun di sini ada kegiatan-kegiatan adat. Iya. Ya. Kegiatan adat itu menyambut dalam rangka apa ya? Katanya kegiatan adat itu erat kaitannya dengan pesta panen ya? Ya. Apa itu kegiatannya apa saja? Jadi sebelum minta maaf Pak Inspirator, sebelum saya jawab pertanyaannya, tadi Pak Inspirator mengatakan apa latar belakang sehingga terbentuk KKL. Oh, iya. Jadi sedikit saya ceritakan kenapa sampai terbentuk KKL. Jadi yang melatar belakangi daripada pembentukan KKL ini terbentuk masih seumur jagung 2018 kemarin, DPP terbentuk, kemudian baru DPP Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk di Juni 2022 kemarin. Kenapa ini organisasi ini terbentuk? Ya bahwasanya
Laporo Kota Bau-Bau, Buton Selatan, kemudian Laporo Kabupaten Buton yang sekian desa tadi, ada 17 desa dan kurang lebih 21 desa kelurahan di tiga kabupaten. Yang jelas yang lebih banyak itu Kabupaten Buton. Itu simbol Laporo di Kabupaten Buton, kurang lebih sekitar 15 desa di sana. Laporo terpencar setelah dipindahkan pada tahun 69. Programnya Pak Harto mungkin dulu istilahnya apa, transmigrasi lokal. Jadi begitu beralih kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, ada perintah pada saat itu bahwa bagi desa-desa yang jauh dengan jalan maka tidak ada alasan harus pindah di pinggir jalan. Sehingga pada tahun 69 sudah Pak tokoh pemerintah pada saat itu Pak Ampalajo, kemudian sekretarisnya Pak Lapiapi, kemudian kepala kampungnya Pak Angko Lili, sudah diarahkan masyarakat bahwa tidak ada alasan lagi kita harus pindah sekarang. Sudah ada perintah dari Bupati Arifin Sugianto, kalau saya tidak salah pada saat itu. Masyarakat 60-70% itu ya, daripada kita pindah lebih kita mati di sementara di tempatnya kita itu Pak yang namanya Bugi Lama itu air saja di sini di Gonda Lama pas di atasnya Wakokili ada sumur itu, di situ pengambilan air. Kemudian kali di bawah kampungnya Desa India sekarang di situ pengambilan air yang terjalin ya. Jadi kalau sudah habis, artinya untuk menyambung hidup artinya air yang hanya berapa geng itu kan mau pikul berapa paling ya 10 liter. Jadi malam itu ada air pisang. Jadi ada tekniknya juga. Jadi malam-malam kan embung di sana itu Pak dingin luar biasa. Jadi untuk minum pakai air batang pisang. Air minum untuk yang dari sumur tadi. Kalau batang pisang, tapi kalau sudah habis juga ini tetap dia minum Pak daripada mau mati. Kemudian air gua. Di sana itu ada berapa 7 gua itu. Ada gua saya sudah lupa namanya itu karena kita sudah tidak ingat tuh, tapi yang jelas sekarang ada. Jadi di gua itu Pak sama juga kayak tetesan-tetesan air gua itu kan kayak model dia membentuk sumur itu. Sudah dia mulai timba 1 minggu begitu sudah banyak, sudah mulai antri lagi timbang. Itulah kehidupan. Jadi begitu menangis ibu-ibu yang protes itu perpindahan bahwa daripada kita mau pindah dari kampung lebih kita mati. Ada bilang nih Pak Ampalajo, kemudian Pak Lapiapi, toko-toko ada sih. Kita mau bertahan di sini, air jauh. Kemudian fasilitas jalan, kita jalan kaki dari sini, kita jual ubi kayu, jual kacang goreng, pisang, kita bawa di bau-bau di Sampulawa, pasar Sampulawa, tidur 2 malam Pak, pulang pergi. Alhamdulillah sekarang kita harus ikuti. Tetapi karena memang program itu ini tahun 70 sudah perempuan turun. Karena laki-lakinya 269, laki-lakinya dulu mengukur sudah semua. Jadi sebelum pindah itu kan pemerintah dulu sama-sama Pak Bupati dia pilih itu. Awalnya ditunjukkan kan di kilo 5 itu Pak. Bagaimana Pak Lapiapi di tempat ini? Belum Pak, kita jalan-jalan. Tiba di sini kan ada penggilingan batu sekarang kantor Polsek Surawolio. Udah berhenti di situ mobilnya Pak Bupati. Kalau di sini Pak Lapiapi bagaimana? Ya kalau di sini oke. Ya sudah. Yang penting sudah oke, maka saya punya tugas, saya akan menghadap ke Pak Gubernur bahwa khusus Laporo Bugi akan dipindahkan di Kecamatan Wolio kalau saya tidak salah pada saat itu. Kecamatan Wolio. Sudah. Ya setelah sepakat Pak Bupati langsung diumumkan acara acara 17 Agustus di Kecamatan Sampulawa. Kan kita Desa Bugi Kecamatan Sampulawa. Jadi pas acara apa namanya itu kalau pengumuman juara apa sih itu? Ramatama. Langsung diumumkan Pak Bupati bahwa Desa Bugi sudah akan dipindahkan di Kecamatan Wolio. Jadi resmi didengar seluruh masyarakat Kecamatan Sampulawa. Sudah pindah, berjalan waktu sekitar 1-2 tahun adatnya ini tidak, kan sudah tinggalkan Barugah. Di sini hanya
alang-alang beluk apa semua, dengan susahnya meninggal hartanya di sana. Satu hari itu 40 mayat yang meninggal, ditampung di penggilingan batu Belanda yang sekarang kantor polisi gini, Pak. Luar biasa. Karena penyakit itu. Kenapa meninggal untuk apa? Meninggal kenapa? Ya, meninggal karena kesusahan. Makanannya ditinggalkan di sana. Oh, karena mereka. Ya, Iya. di sini mau balik di sana jaga oleh Hansip, tidak bisa balik di sana. Kalaupun balik ambil jagung, ambil keladi apa semua, harus melapor kepada Hansip. Nah, karena di sini dijaga memang. Nah, sudah. Jadi yang bertahan, Pak, sekarang sudah jadi Kelurahan Bugi, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Gonda, nah, yang mengarah ke Bulio. Nah, kemudian yang lari ada yang di Kalimantan. Sekarang kalau penduduk artinya satu kecamatan itu, di Kecamatan Sudomulyo itu orang laporannya itu kalau dihitung penduduknya itu hampir sama dengan penduduknya Bobau nih, Pak. Nah, semua lapor. Nah, semua lapor. Oh, ya. Nah, jadi bertahan nih sekarang di Kalimantan. Nah, di sana aktivitasnya ya 80%, ya 60% lah pegawai. Sudah ada yang pegawai gubernur, bahkan pelaksana bupati yang Dr. Berali yang hari ini ketua DPP KKL tingkat pusat. Dia pernah pelaksana bupati walaupun hitungan bulan, tetapi dia pegawai gubernur sukses. Nah, ya. Kemudian yang di Pasar Wajo, yang hari ini Pak Bakri, dia sudah jadi bupati. Awalnya wakil bupati, kemudian jadi bupati. Kemudian sudah ada juga ketua DPR, anggota DPR, termasuk saya pribadi. Mohon maaf ini Pak Inspirator, saya artinya kita sudah mantan juga anggota DPR, insya Allah. Kalau tidak ada arah melintang, nanti kita lihat pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan kita bertanya. Lagi ya. Nah, itu jalan sikannya. Jadi setelah berjalan waktu, sekarang sudah 54 tahun, ya. kita pindah. 2003 AP Mekaran. 2002. 2003. 2003 itu kan sudah kita Mekaran. Jadi Karya Baru sudah menjadi 2 kelurahan, Kelurahan Bugi. Pemekaran kelurahan Pak 2000. Tahun 97 Pak. Pemekaran kelurahan. Yang kita pemekaran adat. Oh ya, adat ya. 2003. Jadi Baruga yang mega ini sebagai bukti bahwa kegotongan masyarakat, kemudian Kelurahan Bugi juga begitu kita mekar. Peletakan batu pertama hari yang sama, Pak. Kemudian 6 bulan setelah gotong royong masyarakat, biaya sendiri apa semua, dengan semangatnya untuk membangun adat itu, hanya 6 bulan. Ukuran Baruga ini, badan Baruga ini kurang lebih 18 kali 20 meter ini. Kalau halamannya itu 30. Kurang lebih. Kenapa Pak Mirul pada saat itu begitu masyarakat antusias ke gotong royongan apa semua, sehingga gelontorkan dana APBD itu 30 juta per Baruga. Nah, karena hitung-hitungan masyarakat sudah pikir dulu kita perpindahan itu 40 orang, 20 orang satu hari itu meninggal karena sudah 2 tahun berturut-turut tidak dirayakan itu pesta adat. Oh. Nah, begitu. Sehingga dipanggil lah bupati, dipanggil tokoh-tokoh masyarakat lapor. Oh, kenapa bisanya itu sampai meninggal, biar kita obat apa semua. Oh, meninggal luar biasa, meninggal puluhan orang satu hari. Dia bilang itu masalahnya ini Pak, kita sudah lepas adat. Oh, kalau begitu lakukan. Ada perintah kami Pak Bupati. Oh, sudah mulai kan mereka ragu-ragu juga, kita pindah di wilayahnya orang baru kita. Dia bentuk nih para bela dan segala macam. Dan alhamdulillah 54 tahun hari ini sudah tidak. Jadi dengan perpisahan tadi itu, ada yang ke Kalimantan, di Sorong, di Karya Baru, di Hendea, ada inisiatif bahwa kita buat kerukunan. Pada saat awal-awal sebenarnya 2000 masih zamannya Amirul itu, kita sudah inisiatori untuk pembentukan kerukunan. Begitu kita menghadap ke Pak Amirul, dia bilang sudah ada para bela, kenapa harus mau bentuk lagi kerukunan? Hanya karena persoalan pemilihan ketua DPD Kota Bobau pada saat itu, saya gantikan Pak Haji Rasid Mangura.
Saya kan tamatan SMA pada saat itu, hanya urusan persyaratan. Oh pasti harus lagi nih yang terpilih. Nah, karena lawan politik juga apa semua sudahlah. Hanya terbengkalai tidak jadi. Harus ditakuti ya. Tidak juga begitu Pak saya. Segan ya. Tidak ada. Langkah politiknya bagus mungkin. Sehingga nanti di 2018 kemarin saya yang namanya KKL karena kita inisiatori pada saat itu sudah tahu pemerintah agak sedikit ini saya tidak masuk di dunia itu. Nanti sudah terbentuk DPP KKL 2018, kemudian Sulawesi Tenggara belum terbentuk, maka sebelum musda kedua, munas kedua harus DPP Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk karena simbol di situ. Nah sudah, jadi berapa mereka rapat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ada di Kabupaten Buton Selatan, kemudian Bobau kita bicarakan saya dipanggil di rumahnya mantan Parabela Bugi. Begitu kita hadir minum kopi apa semua, sudah kita ini perwakilan semua tokoh dari sekian desa tokoh Laporo baru siap untuk mengimbang amanat ini. Nah, kemudian diberikan waktu 6 bulan harus selesai susunan kepengurusan. Nah, sudah, saya bilang masih ada yang tertua, ada Pak Bakri, ada apa semua. Hanya karena memang 3 kali saya mau mundur masih ada yang tertua, sudahlah harus yang muda-muda karena harus putar berapa penyusunan kan mencakup 5 kabupaten kota. Yang muda yang luar biasa berarti ya. Jadi alhamdulillah hampir 2 bulan lah sudah selesai. Kepengurusan DPW Provinsi Sulawesi Tenggara itu Pak Inspirator kurang lebih hampir 460-an. Nah, jadi pelindung penasihatnya itu saya ambil Parabela, kemudian kenapa saya simpan pelindung penasihatnya Parabela bersama tokoh-tokoh Laporo, Pak Bakri, Pak mantan Bupati, kemudian karena sudah beberapa kejadian Gunung Jaya sampai terjadi pembakaran. Nah, jadi ya karena itu tadi tidak ada pemersatu. Nah, kemudian kejadian di Hendea antara Rongi dengan termasuk Karya Baru dengan Kesabu. Nah, jadi makanya begitu saya dipercayakan, saya harus tempatkan para Parabela ini sebagai penasehat. Karena ketika ada konflik, maka yang kita hormati dan kita takuti itu adalah ketika sudah berbicara begini, sehingga pengaturan secara adat itu masih, alhamdulillah masih sakral. Itu tapi sudah minta maaf sudah terlalu panjang saya bicara. Tidak apa-apa terus. Saya lagi menikmati ini.